Kami terkagum-kagum caramu menuntun hidup kami. Kami bersyukur, kami beruntung, kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah capek, Tuhan yang tidak pernah bosan menuntun hidup kami. Walaupun seringkali kami lemah, kami gagal, kami tidak berdaya, bahkan berkali-kali kami jatuh ya Tuhan. Tapi ternyata ruangan hatimu terlalu luas buat semua kelemahan-kelemahan kami. Bahkan tanganmu tetap terulur, menawarkan untuk mengangkat kami kembali, sehingga kami tidak tetap jatuh, tapi kami ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siang ini kami di rumahmu, kami mau berkata, kami haus akan Engkau. Sampaikan isi hatimu. Hambamu ini bukan siapa-siapa, tidak bisa buat apa-apa. Aku hanya bergantung sepenuhnya kepada kekuatan Roh Kudus. Biarlah Engkau berbicara lebih jelas dari suara hambamu. Biar sebentar ketika firman-Mu diperdengarkan, sungguh firman-Mu itu bagaikan pedang yang bermata dua, yang sanggup menembus sampai ke dasar hati kami. Sehingga setiap kami yang mendengar firman Allah, ada sesuatu yang diperbaharui. Hidup kami berubah. Hidup kami tidak sama Tuhan. Hidup kami dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Hamba percaya dari bangku yang paling depan sampai bangku yang paling belakang dilawat oleh kuasa firman-Mu. Yang lemah akan jadi kuat. Yang sakit dalam nama Yesus jadi sembuh. Yang mati imannya dibangkitkan lagi dalam nama Yesus. Bahkan yang mengalami kekeringan, beberapa dari antara saudara kekeringan, tapi waktu engkau dengar firman ini, engkau disegarkan kembali. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Engkau disegarkan kembali. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya dengan rendah hati kami mau terima kebenaran firman Allah di dalam dan demi nama Yesus. Sidang jemaat Tuhan yang siap mendengar firman-Nya, sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Saya tahu saudara jawab luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, saudara, saya tidak berkata panjang. Tadi pagi saya sudah pelayanan di tempat ini. Saya bukan pertama kali hadir di sini. Orang Cirebon bilang wong dewek. Orang sendiri saja ya. Dan kalau kebaktian pertama Tuhan berkati, saya berdoa kebaktian yang kedua Tuhan juga akan memberkati. Amin. Saya mau tanya, ada tidak dari antara saudara yang hadir saat ini tapi juga hadir di kebaktian pertama? Ada? Yang bukan pengurus tentu. Tidak ada. Oke, saudaraku. Saya janji tadi bersambung soalnya. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu benang merahnya dari yang pertama ya. Mari sama-sama temukan Alkitab saudara. Saya mau tanya, saudara antusias siap dengar firman Tuhan? Amin. Coba tanya sebelahmu, kamu siap nggak dengerin pendeta gendut di depan? Ya, siap ya, oke. Nah, Pak, mari temukan sama-sama di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10. Ya, saya mau pakai ayat ini ya. Memang hari-hari ini juga kita sedang merayakan kelahiran Yesus ya. Jadi tidak salah saya juga kalau mau berkata selamat hari Natal ya. Nah, mari temukan Yohanes pasal 10. Kita akan baca satu ayat saja, ayatnya yang ke-10. Untuk apa sih Yesus datang? Apa misinya? Ya, untuk apa dia datang? Ya, coba temukan di ayat yang ke-10 ya. Saudara udah ketemu di LCD juga ada, karena cuma satu ayat kita baca sama-sama ya. Yuk, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Terus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala. Siapa yang percaya ini bisa katakan amin. Apa tujuan Yesus datang? Coba lihat saudaraku, saya ulangi lagi bagian B-nya. Aku datang. Ternyata Yesus datang tuh bukan bikin bisnis, dia datang bukan untuk menikah, dia datang bukan untuk ikut MLM, bukan ya. Yesus datang untuk apa? Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala sama-sama apa? Kelimpahan. Saudara percaya Yesus datang untuk memberikan kelimpahan buat kita? Amin. Makanya saudaraku, khotbah saya kali ini saya mau berkata begini, Yesus datang untuk memberkati hidup kita. Amin. Nah, tapi masalahnya begini, saudara-saudara ya. Bagaimana supaya berkat itu kita bisa terima? Ya kan? Bagaimana supaya berkat yang Yesus janjikan itu bisa kita alami dalam hidup kita? Nah, kalau saudara lihat kata kelimpahan di sana yang orang Kristen paling senang, ya kan? Apalagi kalau saudara mau diberkati, wah aminnya kencang itu saudara ya. Nah, tapi coba kita lihat apa yang dimaksud Yesus datang untuk memberi kelimpahan itu, apa yang dimaksud dengan kelimpahan? Nah, kalau saudara suka dalam bahasa aslinya, kalau saudara mungkin belajar, saudara bisa lihat itu kata kelimpahan itu ditulis dengan kata ini, peruso.
P-E-R-R-U-Z-Z-O, peruso. Nah, kata peruso itu dalam salinan bahasa Inggris itu diterjemahkan dua. Yang pertama, peruso atau kelimpahan itu maknanya begini, in quality more than super. Itu yang pertama. Yang kedua, in quantity. Kalau pertama kan in quality more than super. Yang kedua, in quantity and countable. Nah, saya coba terjemahkan pakai bahasa Indonesia begini. Jadi Tuhan Yesus itu datang untuk memberikan kelimpahan. Nah, apa arti kelimpahan itu? Peruso. Peruso itu artinya ada dua. Yang pertama, Tuhan mau memberikan begini, kualitas. Itu yang pertama. Jadi secara kualitas lebih dari super. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus datang, saudara-saudaraku, untuk memberikan apa? Secara jumlah tidak dapat dihitung. Jadi jangan salah loh. Yang pertama justru maksud Yesus datang memberikan kelimpahan buat kita, itu maksudnya apa? Bukan jumlah, ya, bukan quantity dulu, tetapi apa? Quality. Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkualitas. Nah, ini dipegang dulu supaya saudara jangan salah tangkap. Sebab seringkali saudaraku harus diakui, kenapa saudara ada di gereja, apa tujuan saudara ke gereja? Salah satunya, saudaraku, Tuhan berkatiku sekarang gitu kan. Tuhan berkatiku sekarang. Nah, maksudnya berkat itu apa? Jujur, langsung di sini tuh nempel angka, betul? Kalau dibilang berkat, udah langsung artinya nominal gitu. Artinya nolnya berapa di belakangnya gitu kan. Tuh, saudara mau diberkati, itu langsung deposito nambah gitu kan, mobil nambah, ya pelanggan nambah. Tidak salah, wong itu memang janji Tuhan. Saudara percaya Tuhan mau memberkati keuangan saudara? Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Tapi itu nomor dua. Nah, ini saya mesti luruskan, saudara-saudara, urutan-urutan yang benar. Yang pertama, justru Yesus datang bukan untuk in quantity and countable, bukan. Tetapi Yesus datang untuk in quality more than super. Kualitasnya dulu yang mesti saudara terima. Maksudnya begini, sudah hidup berkualitas belum? Kalau saudara berkata engkau anak Tuhan, maka yang pertama yang harus kelihatan apa? Kualitas hidup saudara. Ini yang harus dikejar. Ini yang harus menjadi seruan doa saudara. Tuhan, bikin hidupku berkualitas Tuhan. Dan jujur, orang Kristen lemahnya di sini. Kita mau kuantitas, kita mau jumlah banyak, kita mau uang banyak, kita mau diberkati, tapi hanya unsurnya duit saja, lupa kualitas. Saya mau tanya, kira-kira berbahaya enggak? Oh iya, berbahaya. Duit banyak, tidak rohani. Oh, bahaya itu. Iya kan? Betul? Iya kan? Makanya mesti berkualitas. Artinya apa? Kalau betul ada Yesus dalam hidupmu, Yesus datang pertama untuk memberi apa? Kualitas. Artinya apa? Pasti engkau akan jadi suami yang berkualitas, menjadi istri yang berkualitas, menjadi jemaat yang berkualitas, menjadi pendeta yang berkualitas, menjadi apapun karyawan berkualitas, menjadi bos-bos yang berkualitas. Kualitas dulu. Makanya saya mau tanya, apa pengejaran saudara? Boleh nggak saya kasih nasihat sebagai hamba Allah? Tahun depan, sudah sebentar lagi, kata Bapak tadi, tinggal 2 kali lagi kita ibadah, ya kan? Saudaraku, sebentar lagi. Orang bilang tahun sulit, udah pasti itu. Tambah ke sana tambah, itu roh saudara kalau dekat sama Tuhan pasti saudara akan peka. Tidak lebih baik, tapi dengar, kalau engkau kejar kualitas, nanti kuantitas akan ngejar hidup saudara. Tepuk tangan lagi dong teman-teman. Itu yang dimaksud. Jadi bukannya tidak boleh kuantitas, bukan tidak boleh jumlah, bukan. Tapi bukan itu. Nanti saya akan kasih ilustrasi kepada saudara bahwa hati-hati dengan pengejaran yang keliru. Nanti saudara putus asa. Padahal gini loh, dari sudut kemahatauan Tuhan, kenapa kadang-kala Tuhan sepertinya nahan berkat? Karena gini, aduh, ini kalau aku kasih berkat ya, kalau ini aku kasih jumlahnya lebih banyak, kalau aku kasih miliar lebih banyak, nggak kuat ini. Why? Kualitasnya belum mumpuni. Gitu maksudnya, ngerti maksud saya? Ini kayaknya enggak cocok ini, belum pas ini. Itu dari sudut kemahatauan Tuhan. Yuk coba ya, kita taruh pembatas. Coba kita lihat apa sih bedanya kualitas sama kuantitas, supaya saudara tahu apa sih sebaiknya yang saudara harus menjadi prioritas dalam hidup ini. Coba kita lihat. Saya ajak saudara untuk menemukan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ya. Dalam Injil Lukas pasal 12, saudara bisa lihat ayatnya. Coba
Nanti kita bacanya ayat 15, tapi saya ajak saudara lihat dulu ayat 13, tapi judulnya. Ada judulnya dari situ. Kalau di LCD pasti tidak ada. Kalau di Alkitab saudara ada, Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 13, tapi atasnya ada judulnya. Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Orang kaya yang bodoh. Apa maksudnya bodoh? Orang kaya yang tidak berkualitas. Itu maksudnya. Jadi bisa saja loh, orang yang tidak berkualitas itu duitnya banyak, tapi di hadapan Tuhan apa? Bodoh. Nanti lihat, yuk mau tahu enggak? Bodoh itu maksudnya apa? Maksudnya tidak berkualitas. Seperti apa orang yang tidak berkualitas? Coba kita lihat ya, ayatnya yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, apa itu tadi? Kuantitas ya. Hidupnya tidaklah tergantung daripada kuantitas. Nah, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Apa itu namanya? Kuantitas. Coba lihat, dia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, apa tadi? Kuantitas. Untuk siapakah itu nanti? Nah, lihat ayat 21. Sama-sama yuk, dengan saya yuk. 2, 3. Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri kuantitas, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah kualitas. Apa yang saudara mau cari? Apa yang saudara mau kejar? Ini rumusnya begini. Kalau saudara berkualitas, nanti kuantitas akan ngejar hidup saudara. Katakan amin. Saudara cari karyawan mau yang berkualitas enggak? Ya kan? Saudara mau cari suami mau berkualitas enggak? Mau cari istri berkualitas enggak? Betul kan? Ya kan? Otomatis saudaraku. Ya, makanya jangan cari suami yang kayaknya doang. Ya, cuma duitnya banyak tapi enggak kualitas. Nah, itu bahaya. Saudaraku, ya, cari yang berkualitas. Pasti nanti jumlah akan datang. Udah percayalah, itu rumusnya Tuhan. Nah, tapi coba kalau kita lihat, tadi diperbandingkan antara kualitas. Jadi yang disebut kualitas itu apa? Kualitas itu apa? Ayatnya yang terakhir, jika demikian jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah itu maksudnya apa? Kualitas. Pertanyaan saya, ini saya pinjem kalimat tadi pagi juga. Ini kan kebaktian akhir tahun, boleh nggak saya juga pakai ini sebagai kebaktian evaluasi? Coba dicek, seperti apa kualitas hidup saudara di hadapan Tuhan. Jangan-jangan kau hebat di hadapan istri, di hadapan keluarga, karena kau pinter cari duit, tapi kaya saja tidak cukup. Loh, nggak cukup. Jangan sampai Tuhan bilang kaya tapi bodoh. Kok kecil-kecil tahu dia. Ya. Karena nggak mungkin dia berani ngomong sama orang tuanya. Ini mumpung di gereja dia berani ngomong. Ya sudah. Ya, jangan sampai kaya tapi udah berani dia bertobat. Nah, maksudnya apa saudaraku? Karena tidak berkualitas. Kejar kualitasnya. Kejar kualitasnya. Kejar kualitasnya. Jangan aduin terus. Aduin terus. Itu lagu sekolah minggu. Kalau nggak dinyanyiin nggak enak. Masih inget nggak lagu sekolah minggu? Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, petang, malam? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus, gitu kan? Padahal Yesusnya nyanyi loh. Siapa yang dicari Yesus? Aku.
Aku duluan. Siapa yang dicari Yesus? Kamu. Siapa yang dicari Yesus pagi, siang, petang, malam? Kamu. Udah kebagian semua? Nah ini juga gue ya. Nah, terakhirnya bagus. Yang mata duitan. Nah itu bagus. Kita tuh duit terus. Nggak salah, dapat, percaya, dapat. Tapi kalau kuantitas yang kau dapat, jumlah yang kau dapat tidak diimbangi dengan kualitas hidupmu, saudara-saudaraku, kaya di hadapan Tuhan, apa akhirnya? Udah jelas, kekayaan itu akan menghancurkan hidup saudara. Mau pakai ilustrasi? Sudah tidak usah ya, udah ngerti kan? Berapa banyak tuh orang yang masih miskin tadinya, wah harmonis keluarganya, begitu udah punya mobil, punya perusahaan, kaya. Lihat saudaraku, saya ini konselor keluarga. Satu kali ada satu suami saudaraku, ya istrinya cerita, itu suami saya pak, itu saya itu disamakan dengan karyawan. Istrinya ngomong gitu. Jadi suami itu kalau marah sama istrinya dia bilang gini, dengar perempuan, kamu itu tidak hormat sama saya. Tuh lihat karyawan saya 1000, semuanya hormat sama saya. Kamu juga harus hormat sama saya. Dia samain istri sama karyawan. Saya mau tanya, kira-kira kalau saudara melihat pertunjukan seperti ini, suami yang kayak begini walaupun kaya, apa yang ada di hati saudara? Tidak pantas ya, kaya punya perusahaan kok kelakuannya begini sama istri. Setuju? Betul nggak? Bisa nggak maksud saya? Udah dengar Tiger Woods kemarin belum? Ceritanya udah tahu kan? Kecelakaan mengungkap kasus perselingkuhannya, betul. Dimulai dari pramusaji sampai bintang film porno, betul kan? Lihat, orang kalau bangun cuma kuantitas, nggak punya kualitas, kayak gini, nggak kuat. Terungkap nggak? Terungkap. Pertanyaannya, pantas nggak? Makanya dia harus mundur dari dunia golf. Karena apa? Hati nuraninya menuduh. Ada hari ini yang jumlahnya masih belum banyak, jangan iri dulu. Karena Tuhan sayang saudara. Maksudnya gini loh, benerin dulu kualitasnya supaya pantas. Beritahu sebelahmu, supaya kamu pantas bilangnya. Amin. Oh iya, sering kali kita iri, kamu kok irinya dibesar-besarin, saudara-saudaraku. Padahal kalau uang yang sama dikasihkan ke kita, langsung pelojot murtad gitu ya, langsung bojo maneh kan gitu. Lihat, nggak kuat, balungnya itu balung titik-titik lah situ yang ngomong terusannya. Wes aku nggak ngerti, tulangnya ini nggak kuat. Begitu dikei mobil lebih banyak, rumah lebih banyak, langsung step ya, langsung nggak kuat. Jangankan 2 miliar, baru nopek J. Sudah, pati pijet yang baru mana ya? Loh, udah begitu. Baru nopek J, belum nopek Tio, belum itu. Gimana 2 miliar? Kawin lagi. Banyak kita tuh nggak kuat. Jangan salahin Tuhan. Ada yang belum ngerasanya jumlahnya belum datang, katanya ikut di Betani, apa tuh successful Betani family, kok nggak sukses. Lah suksesnya jangan salah, dimulai dari membangun kualitas dulu. Ayo beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Udah nangkep ya sekarang ya. Makanya kenapa seperti berkatnya tertunda, ada yang tertunda berkatnya. Tuhan lagi bangun kualitas dulu supaya basinya kuat, supaya enggak ndredeg, supaya enggak cepet kena osteoporosis. Banyak orang enggak tahan, duitnya banyak, jalannya gemeter. Kenapa? Kaboten. Saudaraku, hari ini percayalah, Tuhan mau berkati saudara. Sudah percaya nggak? 2010 itu tahun keemasan di mana Tuhan akan limpahkan berkatnya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Dilimpahkan, asal celengannya digedein. Itu loh istilahnya. Berkatnya dibesarin. Artinya apa? Kualitasnya. Mbok yang pantas jadi orang kaya itu. Itu sering-sering nggak cocok gitu. Kayak apa bang? Nah itu nggak cocok. Ya kan? Ini coba tak kasih ilustrasi. Coba temukan di Amsal 17. Coba lihat. Ini ilustrasinya. Ini yang kebagian pertama nggak dapat. Jadi kasihan deh yang pertama tadi ya. Coba Amsal 17 ayatnya yang ke-7. Sudah saya bacakan. Ini tak kasih contoh. Lihat ya. Firman Allah bilang gini. Amsal 17 ayat 7 udah. Tak baca buat saudara ya. Apa katanya? Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus. Apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata. Loh, ngerti enggak? Orang mulia itu orang berkualitas. Enggak cocok ngapusi, itu enggak cocok.
Situ mau jadi mulia, tapi utang gak bayar, janji gombal. Nggak cocok. Tuhan bilang, tidak pantas, turun lagi kamu. Nggak suruh turun malah. Yang tadi sudah miliar, jadi turun. Kenapa? Kualitasnya nggak ngikutin. Coba pasal 19 ayat 10. Amsal 19 ayat 10. Bisa diklik ya. Amsal 19 ayat 10. Saya tak tunggu sini aja. Coba. Amsal 19 ayat 10, dia bilang apa? Ya. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Loh, lihat. Mau saudaraku, kuantitas, tapi lihat, beban. Gimana? Itu namanya tidak diimbangi dengan kualitas. Tidak cocok, tidak layak. Satu ayat lagi, coba kurang tertekan. Ini coba, ini pasti menekan. Amsal 26 ayat 1. Ya, Amsal 26 ayat 1, coba lihat. Jadi jangan duit toh isinya ya, coba lihat. Amsal 26 ayat 1, dia bilang apa? Ya, sabar. Orang yang mulia mesti sabar. Ya, kok suwimen ya. Ini kayak betul. Ya. Lihat. Ayo. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang. Nggak layak. Mau dihormati, neng orang pantas. Mau hidup berkuantitas tapi tidak berkualitas, ya nggak cocok. Siapkan tulang saudara. Amin. Perbesar kualitas, kapasitas saudara. Nanti lihat. Kalau sudah mumpuni, udah Tuhan itu nggak usah berhati, usah. Kualitasnya minta, nanti kan Tuhan bilang, oh ini udah cocok nih, saya akan lepaskan air berkat mengalir dalam hidup saudara. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, kalau begitu kualitas itu apa? Nah, ini yang sambungannya. Ya, kalau gitu hidup kualitas itu apa? Yuk, mari kita lihat. Saya tutup ya dengan Yohanes 3 Yohanes pasal 1. Nah, ini akar persoalan kekristenan. Jadi kualitas atau kaya di hadapan Allah itu sebetulnya bicara tentang apa? Bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Setuju nggak? Bicara kualitas itu bicara tentang seperti apa saudara punya relasi dengan Tuhan. Seperti apa hubungan saudara dengan Tuhan? Saudara percaya waktu kita sama Tuhan hubungannya benar, hikmat akan mengalir dalam hidup kita, keberuntungan akan mengalir dalam hidup kita, anugerah akan mengalir dalam hidup kita, pengurapan akan mengalir dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin dulu. Amin. Saudara setuju ya? Kalau saudara dekat sama Tuhan, Tuhan bilang gini, kalau aku sudah buka jalan, tidak ada satu orang pun bisa tutup jalan. Artinya apa? Yang buka peluang buat saudara jadi besar itu siapa? Jangan lupa itu. Jangan lupa. Makanya saya senang sekali dengan ayat yang bilang begini. Laki-laki itu harus berdoa. Laki-laki itu harus. Aku mau supaya di mana-mana laki-laki berdoa. Itu kata Paulus dalam suratan Timotius. Ya, ayatnya cari sendiri. Ya. Di sana dikatakan laki-laki itu harus berdoa. Kenapa? Karena laki-laki itu yang pegang ekonomi, keuangan, pekerjaan. Betul? Nah, tak kasih tahu ya, khususnya laki-laki karena kita sesama-sama laki-laki ya. Kalau laki-laki mau hoki, mau kerjaannya bagus, bukan dari seberapa pinternya Anda melobi, bukan dari seberapa pinternya Anda menjalin hubungan dengan customer, bukan. Tapi waktu engkau mahir membangun hubungan dengan Tuhan. Karena waktu engkau mahir dengan Tuhan, Tuhan akan buka peluang. Di sanalah berkat akan dicurahkan dalam hidup saudara. Bisa nangkep? Jadi bukan kemahiranmu. Apa artinya mahir lobby, pinter ngomong, semua mulai dari John Maxwell sampai John Banting, saudaraku, saudara hafal semua itu kiat-kiatnya. Tapi kalau Tuhan tutup jalan mau apa? Ya kan, telepon sana sini, celentang sana sini, terakhirnya tidak mau transaksi kayak saudara. Ayo, betul nggak? Tapi walaupun saudara nggak terlalu pinter, tapi hubungan sama Tuhannya bener, dicari loh. Bisa nggak ketemu sama Pak Budi ya? Kenapa? Pak Budi itu main korden ya. Aku tak perusahaanku mau bikin korden semuanya sama Pak Budi, sampai Pak Budinya mukanya kayak korden. Bisa ngerti maksud saya? Ya. Jadi yang buka siapa peluangnya? Tuhan. Katakan amin yang sulit. Maksud saya gini loh, hubungan dengan Tuhannya piye? Tapi penghalang hubungan sama Tuhan itu apa? Nah ini, mari kita lihat.
Suratan Yohanes 3, jadi 3 Yohanes 1 ayatnya yang kedua, tolong diklik. 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Nah, hidup kualitas itu apa maksudnya? Ini, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam berapa hal? Segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik. Saudara setuju enggak bahwa Tuhan tuh hatinya kayak gini? Tuhan tuh hatinya apa? Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Tuhan mau kita baik dalam berapa hal? Segala sesuatu. Ada yang tidak termasuk dari segala sesuatu? Semua sudah tercakup dalam segala sesuatu. Amin. Artinya boleh nggak saya urai sedikit-sedikit? Artinya betul nggak kira-kira Tuhan mau supaya ini keluargamu baik-baik dan sehat-sehat saja? Yang setuju katakan amin. Betul? Artinya betul nggak Tuhan mau supaya ekonomimu baik-baik dan sehat-sehat saja? Katakan amin. Artinya Tuhan mau supaya hubunganmu dengan Tuhan baik-baik dan sehat-sehat saja. Katakan amin. Amin. Artinya apa? Tuhan mau semuanya baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Itu jaminan Tuhan buat orang yang mencari dia. Tetapi saudara mesti tahu bagaimana supaya yang itu, yang segala sesuatu itu baik-baik dan sehat saja. Bagaimana caranya? Kuncinya ternyata bagian yang terakhir. Lihat ya. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi dengan kata lain, segala sesuatu yang baik-baik dan sehat-sehat saja itu ditentukan oleh seberapa sehatnya jiwa saudara. Nangkep? Betul nggak? Sama seperti jiwamu baik-baik dan sehat-sehat saja. Artinya apa? Kalau jiwanya tidak baik, segala sesuatu tadi juga nggak baik. Hubungan suami istri tidak baik, hubungan dia Tuhannya tidak baik, apalagi hubungan di kantor tidak baik. Betul? Hubungan antar manusia tidak baik, segala sesuatunya tidak baik. Keuangannya tidak baik. Kenapa? Jiwanya tidak baik. Berarti udah dapat sesuatu di sini. Berarti hidup berkualitas itu apa? Membangun jiwa yang sehat. Kalau jiwa sehat, baru kita bisa melayani kehendak Allah. Katakan amin yang nangkep. Yang ngerti ya? Nah, sekarang kita kasih ilustrasi. Kalau tidak ilustrasi mesti tidak nangkep. Kenapa ada hamba Tuhan udah bagus kok jatuh? Kenapa? Begitu ditelusuri apa penyebabnya? Jiwa. Ya kan? Ternyata ada problem kejiwaan yang belum diselesaikan. Sehingga area itu tuh yang tidak diselesaikan tadi menjadi batu sandungan, jatuh. Entah soal duit, entah soal keluarga, bisa ngerti maksud saya? Ya kan? Karena jiwanya. Akhirnya apa? Runtuh, jatuh, ya kan? Padahal Tuhan maunya supaya semuanya baik-baik saja. Kenapa ada orang nyuri uang kantor? Pasti tidak sehat jiwanya. Bisa nangkep maksud saya? Kenapa ada hubungan suami istri komunikasinya tidak bagus? Padahal komunikasi is the basic of life, kan gitu. Karena nggak bisa ngobrol dengan istri aja tuh kayaknya nerangkan sesuatu tidak mampu. Berapa banyak suami-suami kalau komunikasi sama istri? Udah tahu ya? Udah tahu belum? Udah tahu. Saya udah tahu. Kamu masa udah tahu? Kamu tuh udah tahu lah kan gitu. Ya kan? Udah tahu? Udah tahu? Nggak pinter. Nanti saudara akan telusuri. Ternyata akarnya apa? Jiwa. Kenapa jiwa? Karena di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Renungkan dulu. Nah, saya mau terangkan saudara lebih dalam. Saya tahu nggak selesai. Kalau nggak selesai, makanya undang saya lagi. Nah, gitu ya. Coba diklik lagi ayatnya. Saya mau tutup dengan ini. Kelihatan nggak cukup waktunya, kita ada perjamuan kudus. Bisa ditayangkan ayat yang tadi. Lihat, saya mau terangkan sama saudara ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi segala sesuatu baik kalau jiwanya baik. Nah, keterangan saya, kenapa Alkitab menulis jiwa? Kenapa segala sesuatu itu jadi baik dan sehat kok ditentukan jiwa? Coba saya ganti kata jiwa dengan roh. Lebih keren nggak? Coba. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti rohmu baik-baik saja. Lebih bagus nggak kalian? Lebih enak ya?
Karena kalau orangnya rohani, rohnya bener rohani, ya kan, rohani gitu, bener orangnya, pasti semuanya baik-baik saja. Lebih cocok gitu loh, ya kan? Tapi kenapa kok enggak begitu? Nah, di sini saudara harus sudah ngerti. Tak tambahin lagi ya. Yesus dia bilang apa? Roh itu penurut, tetapi daging lemah. Saudara mau tahu daging itu apa? Daging itu ekspresi daripada jiwa. Betul. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Oke? Nah, ternyata kenapa saudara-saudaraku hendak roh? Kenapa hendak roh di sana? Karena persoalan kekristenan bukan ada di rohnya. Makanya Yesus ngomong, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara tahu daging itu apa? Daging adalah, perbuatan daging adalah jiwa yang belum mengalami transformasi. Itu daging. Nah, diresapi dulu, agak filosofis memang. Jadi saudara nggak tahu kenapa orang masih suka perbuatan daging? Karena jiwanya belum ditransformasi, jiwanya belum sehat. Bisa nggak? Berarti daging itu ekspresi dari apa? Jiwa, saudara. Makanya yang harus dipulihkan bukan roh, tapi apa? Jiwa. Karena rohmu itu sudah bagus. Makanya sekarang saya kasih ilustrasi. Pernah nggak dengar orangnya bahasa rohnya kenceng tapi nyolongan? Udah, apa kurang gampang? Saya ngasih ilustrasi. Pendeta bengak-bengok hebat, kawin lagi. Ayo, udah. Apa ini saya mesti terus terang ini lahir sama sudah mau kiamat ini. Kalau udah terus terang piye? Betul enggak? Saya ini pembicara bukan cuma keluarga, saya ini pembicara anak muda juga. Satu kali saya hadir di satu retreat, saudara. Waduh, tadi kebaktian tadi pagi saya saksikan. Satu anak datang sama saya setelah selesai session saya, dia datang konseling. Nangis Pak, enggak berhenti-berhenti, itu masih kebayang. Saya cerita sama saudara, ini sekarang saya cerita nih, wajahnya anak itu masih kebayang itu. Nangisnya, dia peluk saya, dia bilang, "Oh, Papa jahat." Kenapa? Papa bohongin mama. Kenapa? Papa pura-pura mau periksa sakit penyakitnya luar negeri, tapi padahal enggak. Dia ngajak saya, alasannya mau berobat ke luar negeri. Padahal sampai di luar negeri sudah ada 2 perempuan yang nunggu dia, Om. Ini kenyataan anak ini. Apa tak panggil anaknya? Terus Leni nanti bapaknya. Ini hitam di atas putih. Tapi saya tanya, lu yang membuat kamu terpukul itu apa? Ini yang saya mau ceritakan sama saudara. Papahnya itu majelis di gereja, aktif di gereja, suka nemeni pendeta, suka numpangi tangan orang. Problem apa coba namanya? Problem apa coba? Kalau bukan kejiwaan. Artinya apa? Secara rohani hebat, ikut som sudah luar biasa kan gitu. Sekolah kitab kalau perlu, ya kan? Nggak ada hubungannya. Oh, saya kok agak ngamuk gitu. Nggak, saya sayang saudara. Maksudnya gini, spirit kayak ini, apa namanya? Kita ini mesti cepat-cepat, kok ini, ya, airnya hilang. Kita ini mesti cepat-cepat beresi jiwa kita. Dan tak kasih contoh terakhir ya. Coba 1 Raja-Raja Pak. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 1, udah gampang. Jadi 1R1, udah gitu. 1R1, 1, udah gitu ya. Nah coba lihat, ini tak kasih, saudara kalau tak kasih ilustrasi ini langsung ngerti. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti badannya tetap dingin. Ayat 2. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda, haleluya. Oh enggak ada ya, untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu sehingga badan tuanku raja menjadi panas. Ayat 3. Bacanya mesti meresapi. Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik, dan didapatlah Abisag gadis Sunem, lalu dibawa kepada raja. Ayat 4. Gadis itu amat cantik dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Siapa Daud? Bukankah worship leader hari ini belajar sama Daud? Kau ku sembah. Bukankah hebat soal pujian penyembahannya? Kan tadi saya udah bilang, Yesus sudah ngomong, roh penurut, daging lemah. Lihat Daud. Daud tuh lucu di masa tuanya. Badannya dingin, udah diselimuti tetap dingin.
Mungkin sudah olahraga dia O1, O2, O3 tetap dingin. Mungkin sudah pakai sauna, masuk ke ruangan yang ada termosnya itu, termostat, kasih panas, tetap dingin. Hayang lucu gini saudara. Pegawainya ngomong sama dia, om, coba ayat 2 diklik lagi supaya lebih meresapi jemaat ya. Ya, om, ini pegawainya kan berkata, udah om, bahasa sehari-hari ya, cari aja perawan yang muda om, untuk melayani dan merawat om, biar om berbaring di dengkulnya om, sehingga om jadi panas. Ya, lihat. Kalau saya nerangkan saudara ini, jangan saudara malah berpikir begini, lihat mah, Daud aja begitu, apalagi saya mesti lebih gila dari ini. Loh, kok malah begitu? Bukan gitu cara bacanya. Bisa nangkep maksud saya? Ini sisi yang diangkat oleh kebenaran firman Allah untuk memberitahu kepada kita umat Tuhan di akhir zaman, di mana Tuhan nggak lama lagi datang, mempersiapkan hidupmu cemerlang di hadapan Tuhan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ini maksudnya. Saya baca ini sedih, nangis saudaraku. Makanya ya, ini boleh nggak saya kasih tahu dari hati saya yang paling dalam ini ya. Makanya gereja itu jangan nyanyi tok, jangan senang tok, loncat tinggi sekali sampai tidak kembali lagi. Itu banyak itu. Balik, itu mesti dibawa dulu baru dia balik. Saudara ngerti maksudnya enggak? Yang penting itu apa? Saudara sebut tadi persoalannya apa? Persoalan Daud. Itu problem kejiwaan. Makanya problem kejiwaan kalau tidak cepat diatasi, dan ini tugas gereja, harusnya newcomer, new believer, pendatang baru, orang Kristen itu harus cepat selesai dengan masalah kejiwaan nomor 1, supaya dalam menjalani kekristenannya tidak menjadi batu sandungan. Kenapa? Banyak pendeta sontoloyo. Mereka urus visa dengan alasan pendeta sampai sana imigran gelap, cari dolar di sana. Waduh, saya bilang ini yang bikin malu nama Tuhan, yang bikin malu namanya Tuhan. Setuju ya, bahwa tidak ada, jangan, saya melihat ada fenomena yang namanya fenomena saudara-saudara, tak mikir dulu. Gini, kalau orang yang sudah hebat, pendeta besar, kalau dia berbuat salah, kita langsung bilang, nggak apa-apa, lihat dong, kan dia dipakai Tuhan. Gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Fenomena permisif namanya. Nggak apa-apa, orang itu sudah apa-apa. Nggak apa-apa. Firman Tuhan bilang apa? Matius pasal 7 itu. Sudah menyembuhkan orang demi namamu, sudah bikin mujizat demi namamu. Don't say. Daud ini, lihat orang dalamnya sampai berani ngomong begitu, om, cari perempuan cantik aja om. Itu bukan pembantunya kurang ajar, itu bukan. Kenapa kok sampai pembantunya berani ngomong gitu? Tak kasih ilustrasinya. Kalau ada seorang pembantu ikut saya sudah 10 tahun, saudara-saudara, dan pembantu saya tahu saya itu paling suka makan tempe lebih daripada makanan yang lain, berani tidak dia sediain saya? Bukan, sediain saya ayam goreng. Berani tidak? Tidak berani. Dia udah tahu bapak senengnya apa? Tempe. Bisa nangkep maksudnya? Kalau sampai ada pegawainya ngomong begitu sama Daud, itu bukan pegawainya kurang ajar. Karena Daudnya memang gaya hidupnya begitu. Makanya ya, tak kasih tahu ini khotbah terus terang, evaluasi kan saya udah bilang. Jangan ngelihat orang dari seberapa seringnya naik turun mimbar. Naik turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun naik. Jangan ngelihat, wah aku sudah naik mimbar pas Cici Ami. Apa beda? Jangan ngelihat orang dari khotbahnya, jangan. Mau tahu saya yang sesungguhnya, bukan di sini. Kalau mau tahu siapa pendeta Nathanael Makarawung, tanya istri saya, tanya anak saya, tanya pembantu saya, tanya supir saya, mainlah ke rumah saya 1 minggu. Di rumahnya. Halo? Kualitas itu harus bisa terlihat. Ya, mesti benar. Nanti kan lihat. Maaf ya, walaupun uang tidak banyak, karena jiwanya sehat,
Dia tahu bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Jiwanya udah benar itu, pengejarannya udah lain. Mau enggak kita ngejar kualitas? Amin. Saudara mau ngejar kualitas? Amin. Karena sudah amin, layar musik maju ke depan. Waktunya nggak cukup ya. Ya, makanya undang saya lagi ya. Coba ayo tunduk, coba kita tunduk kepala. Kita ada perjamuan kudus. Ini ya enggak kebetulan, ini bagus sekali. Firman Tuhan bilang gini, kalau mau ikut perjamuan kudus, tolong periksa diri saudara, supaya perjamuan kudus menjadi berkat, mendatangkan berkat. Nah, saya suka lagu yang tadi disambung, jiwa tuh. Bisa tinggi kan? Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, karena memang ini persoalan hidup kita. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, haleluya, supaya ku layak di hadapanmu. Tuhan sedang mencari umat yang layak. Tuhan sedang membentuk umat yang layak. Yuk bangkit berdiri, saudara yang mau dibentuk. Makanya sudah stop kuantitas. Sudah, nanti itu ngikutin kok. Jiwamu dulu beresin. Kalau jiwa beres, hubungan suami sama istrimu, sama suamimu pasti beres. Sama Tuhannya beres. Karena kita bisa melayani kehendak Allah waktu jiwanya sehat. Tuhan lagi cari ini. Justru orang-orang yang jiwanya dipulihkan, kualitasnya benar, itu orang-orang yang akan dipilih Tuhan. Untuk apa? Menerima ini loh, berkat bangsa-bangsa akan diberikan sama dia. Nah, Tuhan mau berikan berkat bangsa, kita kan gak kuat, malah sudah mikirnya dosa. Belum apa-apa udah mikir dosa. Yuk taruh tangan kirimu sebagai tanda koreksi diri, dan angkat tanganmu sebagai tanda menyerah. Jiwaku